Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat karunia dan hidayah-hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2, Allah jelaskan kepada kita bahwa ada beberapa sifat yang dimiliki oleh seseorang yang bertakwa. Dan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa adalah mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sedikit belajar, belajar tentang sedekah, keutamaan sedekah dan betapa pentingnya amalan sedekah ini untuk kita, dan khususnya amalan sedekah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah Allah sampaikan tadi di dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa amalan sedekah ini begitu besar sekali pahalanya. Bahkan amalan sedekah ini disandingkan dengan amalan sholat fardu. Bagaimana bahwa salah satu sifat atau salah satu ciri orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada dirinya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kita tahu bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang paling dermawan yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana yang ada pada hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad merupakan seseorang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan dari seorang Rasulullah SAW adalah ketika bulan Ramadan. Maka ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ketika sahabat Nabi itu meminta bajunya Nabi Rasulullah SAW, maka Nabi tanpa berpikir panjang, maka baju itu Nabi berikan pada sahabatnya tadi yang digunakan sebagai kain kafannya. Ini menunjukkan betapa dermawannya Nabi Muhammad SAW yang kemudian dicontohkan beliau agar kita mampu mengikutinya. Allah menjanjikan beberapa hal kepada orang-orang yang dia memiliki kebiasaan, yang dia mau bersedekah atau mau menginfakkan harta yang dimilikinya, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Janji yang Allah sampaikan ini kepada kita itu disampaikan Allah melalui Quran surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam
dan terang-terangan mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Pada Quran surat Fatir ayat 29 ini Allah janjikan satu hal, bahwa barang siapa yang dia mau bersedekah, dia mau menginfakkan sebagian rezekinya, maka Allah akan berikan mereka perdagangan yang tidak akan rugi. Artinya apa? Artinya adalah orang yang bersedekah itu, orang yang menginfakkan hartanya itu, tidak akan sekalipun Allah berikan kemiskinan, tidak akan sekalipun Allah berikan hartanya itu berkurang. Sebagaimana sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah itu pernah bersumpah bahwa tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah habis harta seseorang apabila orang itu bersedekah. Jadi di sini jelas teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bahwa sedekah itu tidak akan pernah membuat kita miskin, sedekah itu tidak akan pernah membuat kita kekurangan harta kita sekecil apapun, karena Allah sudah jamin bahwa barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan hindarkan dia dari hal-hal yang bersifat merugi. Jadi kita akan senantiasa untung. Jika orang-orang kapitalis, ya, mereka punya semboyan bahwa menabung pangkal kaya, itu adalah orang-orang kapitalis. Tetapi beda dengan kita orang muslim, bahwa orang muslim juga punya semboyan sendiri. Semboyannya adalah sedekah pangkal kaya. Artinya bahwa sedekah itu tidak akan mungkin membuat kita miskin, sedekah itu tidak akan mungkin membuat harta kita berkurang sedikit pun. Maka Allah lah yang akan mengganti harta yang telah kita keluarkan tadi. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini mari kita sesering mungkin, efektif mungkin, dan seintensif mungkin untuk mengeluarkan sedekah yang ada pada diri kita. Kemudian pada ayat 30 Allah juga menambahkan bahwa orang yang bersedekah itu tidak hanya sekadar Allah berikan keuntungan, tidak hanya sekadar Allah hindarkan dari kemiskinan, tapi apa? Tapi Allah akan menyempurnakan pahalanya kepada mereka yang tadi menginfakkan sebagian rezekinya, atau Allah akan menyempurnakan pahalanya kepada orang-orang yang bersedekah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah barang siapa yang dia menginfakkan hartanya, maka Allah akan menggantinya dengan 700 kali lipat. Jika teman-teman menginfakkan 1 kali sedekah, maka Allah akan menggantinya sebanyak 700 kali lipat. Dan itu disempurnakan. Artinya Allah tidak akan mengganti dengan nominal 699 atau 698, tetapi full 700. Maka jangan pernah sekalipun kita khawatir atau kita ragu bahwa yang namanya sedekah, mengeluarkan harta yang kita miliki itu akan membuat kita miskin, akan membuat kita kehilangan harta. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah berpikiran seperti itu. Dan kemudian janji Allah yang terakhir yang Allah sampaikan dalam Quran surat Fatir ini tentang kepada orang-orang yang dia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah atau bersedekah adalah kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Jadi Allah selain menyempurnakan pahalanya, Allah juga akan menambahkan karunia-Nya kepada diri kita. Di dalam ayat ini memang Allah tidak menyebutkan secara spesifik apa karunia yang Allah maksud, tetapi di sini bisa kita ambil ibrohnya bahwa karunia ini menjadi sesuatu yang sangat abstrak, menjadi sesuatu yang masih tanda tanya, sehingga ketika karunia itu datang kepada kita, maka karunia itu menjadi sesuatu surprise, begitu ya, sesuatu yang tidak kita duga tetapi membuat kita nyaman. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita rasakan teman-teman sekalian ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak. Salah satu karunianya adalah kita merasa tenang ketika melihat orang-orang lain itu yang tadinya tidak punya makanan, tidak punya minuman, kemudian kita bantu dengan infak, kita bantu dengan sedekah, dan kemudian kita melihat betapa bahagianya mereka ketika mereka bisa makan, dan betapa senangnya hati kita, betapa tentramnya hati kita. Maka itu merupakan salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita karena kita telah bersedekah. Berbeda dengan orang-orang yang dia menyimpan hartanya, yang dia bakhil, yang dia tidak mau bersedekah, yang dia tidak punya rasa kepedulian terhadap sesama, maka rasa senang, rasa tenang, rasa tentram itu mungkin tidak akan pernah mereka rasakan. Karena ini merupakan salah satu bentuk karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kepada mereka-mereka, kepada hamba-hambanya yang senantiasa berinfak, yang senantiasa bersedekah untuk di jalan Allah. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya tidak punya harta, kita tidak punya uang yang banyak, bagaimana sedekahnya? Rasulullah pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang dia memang tidak memiliki harta yang banyak, maka cukuplah dengan air, cukuplah dengan kurma. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa senyum itu merupakan suatu sedekah.
Apalagi di bulan Ramadan ini teman-teman sekalian, banyak sekali waktu-waktu yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan untuk bersedekah. Contohnya adalah ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, teman-teman mungkin di rumah punya takjil yang cukup banyak, punya menu makanan yang cukup banyak. Maka sisihkanlah sebagian daripada itu untuk kita berikan kepada mereka-mereka yang mungkin masih terlalu sulit untuk mencari menu untuk berbuka. Ya, kalau misalnya teman-teman, wah saya nggak punya menu makanan yang enak, saya tidak punya kurma, berarti saya sedekahnya pakai apa? Cukup dengan seteguk air saja. Cukup dengan seteguk air saja, insya Allah itu sudah termasuk sedekah. Atau bahkan Rasulullah itu pernah menyampaikan, jika memang kita tidak punya harta yang banyak untuk bersedekah, maka kita boleh bersedekah menggunakan susu yang kemudian dicampur dengan air. Artinya apa? Tidak ada rasanya, tapi niat kita untuk bersedekah, semangat kita untuk bersedekah, semangat kita untuk menginfakkan harta yang kita miliki di jalan Allah, itulah yang jauh lebih penting daripada segalanya. Maka dari itu teman-teman sekalian, di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, mari kita isi kegiatan-kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang pahalanya sangat besar sekali, dan salah satunya adalah sedekah. Mulai dari sekarang, mari kita bersama-sama menyisihkan sebagian harta yang kita miliki, menyiapkan sebagian harta yang kita miliki untuk kita salurkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang memang benar-benar membutuhkan. Mari kita sama-sama berbagi menu buka bersama, berbagi menu sahur, dan berbagi rezeki yang telah kita miliki bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi pesan untuk saya pribadi dan juga pesan pada teman-teman sekalian untuk kita senantiasa bersedekah, untuk senantiasa berinfak di jalan Allah. Demikian, apabila ada salah kata, murni datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.